sampai ke Jakarta, ke Primanet, ke Mainski. Akhirnya dengan bantuan portal kita bisa bantu TS tersebut internship darat Jogja juga. Kemudian dok, mungkin juga dokter di sini ada yang sempat baca atau mungkin yang belum baca. Jadi dulu juga ada TS yang memilih sambil menyusui dok. Bayangkan seorang TS, seorang dokter, ya mungkin nggak begitu pandai menggunakan komputer, kemudian sedang menyusui, baru anaknya masih sangat kecil, akhirnya kita bantu juga menggunakan portal. Kemudian dok, di sini juga ada yang menggunakan jasa klik yang ber-DP. Dia udah 4 kali, jadi kalau misalnya hitungannya 4 kali itu dok ya, kalau hitungannya 4 kali lewat periode internship berarti lebih dari setahun. Karena kalau misalnya 3 itu 3 kali lewat belum lewat tahun. Kemudian dibilang di sini pas ditanya, kok kenapa kok nggak dapet pas pemilihan, cuma dibilangin kuota full. Jam 9 ditelepon, katanya komputer lagi riset ulang. Kemudian jam 9.20 mereka telepon lagi, katanya kuota full dan minta saya tempat lain. Kemudian ketika ditanya tempat lain itu gimana maksudnya, warna lain? Iya warna lain katanya. Jadi di sini ya bukannya kita saling menjelek-jelekan, tapi ini kita hanya menyampaikan fakta yang ada. Dimana dalam memilih, bijak dalam memilih, dan jangan takut. Kebanyakan dari kita dok, kebanyakan ini menggunakan ketakutan yang ada. Dok, nanti nggak dapet nih internship di sini, nggak dapet nih internship di situ. Nah, sehingga yang harusnya kita ini berpikir secara rasional dalam memilih wahana internship, justru kita malah jadi menggunakan emosi, jadi malah memilih secara emosional. Bagaimana kita bekerja dok? Jadi kita bekerja secara anonymously. Jadi seandainya nanti dokter ketemu ada orang yang mengaku-ngaku, oh iya nih saya dari portal internship, itu pasti bukan kami dok, bukan dari tim portal. Kenapa? Karena kami tanpa identitas dok. Kami jamin, kami di sini juga menjaga kerahasiaan para hero yang sampai sekarang jumlah hero-nya itu sangat banyak. Mungkin sampai sekarang jumlahnya itu ratusan, dengan yang aktif itu mungkin setengah, karena dari yang awalnya sampai jadi hero mungkin sekarang lagi PPDS, atau mungkin ada yang sedang menyusui, ada yang sedang menjadi PNS, sehingga nggak sempat lagi untuk join di portal. Jadi jangan salah, kalau seandainya memang ada yang mengatasnamakan portal, yang memberikan nomor-nomor lain selain yang kita post di Instagram, kita harap dokter jangan percaya dok ya. Jadi karena niat kami ini menolong, kami pun ditolong olehnya. Ini dok, saya mau tampilin rekor tembus portal. Ada di sini tembus dalam 4 detik, kemudian ada juga yang tembus dalam waktu 2 detik. Tadi dok, insya Allah kita di sini untuk menolong TF, sehingga kami pun ditolong agar mendapatkan wahana dengan waktu yang cepat. Nah, mungkin di sini ada yang kaget dok. Jadi pada tahun 2020 kemarin, pada periode Juli,
yang harusnya memilih itu di jam 10 dok, kemudian ada error sehingga pemilihan ini diundur yang harusnya jam 10 menjadi jam 2. Kemudian ada salah satu TS yang menggunakan jasa portal dengan kode hero-nya ini RB10. Oh, pas kita lihat di faktanya kok bisa dapatnya di 00. Jadi kita pun kaget sampai kita tanya, dok, kami pun kaget dok, lihat foto dokter, kok bisa 00 gitu. Kenapa dok sebenarnya? Dokter kena musibah apa? Ternyata beberapa bulan yang lalu ayah dari teman kita ini meninggal. Kemudian nggak lama ibunya juga sakit. Jadi ternyata dok, dari sini bisa kita lihat bahwa dengan niat membantu, dengan niat menolong, dan bukan menolong yang main-main dok ya, maksudnya yang kita tolong ini jelas memang ada masalah, memang ada musibah, sehingga kita pun ditolong. Bayangin dok, gimana coba caranya bisa 00? Sedangkan kita mau landing wahana di 00 ini susah. Seringnya paling nggak landingnya itu di 01. Terus ini landingnya 00, kliknya 00. Nah, kami pun masih menjadi penyayang, kok bisa gitu. Ternyata yang kita tolong kesusahan sehingga kita dibantu. Kenapa sih Zubinar ini ada? Kenapa sih ada Zubinar ini? Karena lagi ada pandemi dok. Lagi pandemi, mau kemana-mana susah, sampai kebijakan dari PD pun yang harusnya lokal itu berdasarkan universitas sedang sekarang diganti menjadi lokal berdasarkan domisili. Bayangin kita misalnya nih ada yang di Aceh, terus kesulitan dapat internship, tahunnya dapatnya di misalnya di Sulawesi, terus lagi pandemi, kena musibah, gimana mau pulang aja susah, syaratnya banyak. Belum lagi emangnya gaji dari internship bisa mengcover untuk membeli tiket pulang. Mungkin gaji sebulan hanya untuk sekali berangkat pulang pergi. Jadi kita di sini membantu dengan harapan dapat membantu lebih banyak orang untuk mendapatkan wahana yang dimau. Kemudian kenapa sih kita bantu? Karena gini dok, informasi untuk internship ini sangat minim. Entah kenapa, memang karena ya amit-amit dok ya, kita di negara ini sebagai dokter masih dipandang sebelah mata. Mungkin di sini pun ada TS yang keluarganya punya informasi ini dok, banyak oknum-oknum yang menakut-nakuti. Duh, usaha tuh tembus di situ gitu. Udah ini kita jamin nih tembus, taunya nggak ada kabar, taunya bilangnya wahananya udah habis, taunya nggak bisa dihubungin. Banyak dok kayak gitu. Kemudian Zuminar ini agar teman-teman juga dapat mempersiapkan dengan matang dari beragam aspek. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut ya. Kemudian untuk membuat lebih percaya diri, karena minimnya informasi yang salah gunakan oknum untuk menakut-nakuti. Jadi di sini tujuan kita mengadakan webinar agar dokter lebih percaya diri untuk melakukan pemilihan internship. Baik itu dokter klik sendiri atau mau mencoba dengan program portal. Kemudian juga untuk mengeluarkan informasi asimetrik dan hoax. Mitos yang beredar mengenai persaingan wahana.
mungkin ada juga yang udah dapat, ya mungkin ada yang mendapatkan informasi adanya hoax-hoax yang beredar. Nanti boleh tanyakan Dok di sini di kolom chat tadi Dok ya. Yang ingin bertanya silahkan di list pertanyaannya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya agar pertanyaannya terjawab semua. Kemudian juga untuk penginformasian data-data yang dimiliki oleh portal sehingga tercipta kompetisi yang adil untuk semua pengguna. Dan yang paling utama Dok, misi portal di sini untuk menolong. Jadi we are all a sprinter. Yang membuat menang ini adalah persiapan dan perencanaan yang matang. Jadi di sini selama simulasi, baik yang publik, baik yang ikut simulasi berbayar, tujuan kita di sini adalah untuk persiapan dan perencanaan yang matang, Dok. Semakin kita siap, semakin rencana kita matang, maka semakin rasional juga pemilihan nanti. Jadi diharapkan memilih secara rasional, terutama Dok, terutama untuk pemilihan nasional. Kenapa yang jadi patokan untuk pemilihan nasional? Karena gini Dok, saya mau kasih beberapa bayangan. Lokal. Kalau misalnya kuota lokal dibandingkan dengan jumlah peserta lebih banyak kuota lokal, maka pemilihan pun akan lebih mudah Dok ya. Kemudian gimana sih kita membuat pemilihan yang rasional? Pertama, kita ambil misalnya Jakarta. Jangan di Jakarta, langsung ambil Dok ya. Kita ambil misalnya di Bali misal. Misalnya Bali dengan jumlah wahana yang cukup banyak dan juga peserta yang cukup banyak, ketika lokal masih bisa milih nih Dok. Karena anggapannya, masih Bali, kalau dihitung jarak dari rumah ke sini, rumah ke situ, nggak jauh nih. Naik motor bisa, naik mobil bisa gitu. Kemudian ke regional, karena tadi lokal belum dapat, jadi menunggu regional mencari yang lebih dekat rumah. Tahunya di regional akan cepat lagi, sehingga memilih di nasional. Tahunya pas nasional nggak dapat lagi. Mau mundur, kalau mundur makin lama nih nunggu, mau ngapain? Pengangguran, bingung, duit nggak ada, waktu kebuang-buang. Akhirnya milih secara emosional Dok. Wah, di Sulawesi Selatan masih ada nih wahananya, akhirnya milih Sulawesi Selatan. Nah, yang gitu berarti pemilihnya udah secara emosional Dok. Bukan lagi secara rasional. Ntar akan saya tunjukkan yang lain. Nah, mungkin ada yang udah buka IG-nya portal. Banyak ya postingan-postingan yang sudah dibuat, yang bisa Dokter baca, semacam. Terus yang mau saya tampil, yang saya mau kasih lihat, gimana sih caranya agar kita memilih wahana secara rasional. Jadi ada 7 hal Dok yang bisa kita lihat. Pertama, jarak dengan keluarga, kemudian daerah yang dituju, atau mungkin ada yang berpikir, daerah sana wisata alamnya bagus nih, bisa liburan kemana-mana gitu. Kemudian lingkungan kerja yang dapat testimoni, yang dapat operan yang bagus-bagus. Kemudian insentif yang katanya di sana insentifnya gede, bahkan sampai 2 kali dari gaji sip. Jadi pertimbangan. Kemudian kuota Dok, kuota persaingan, dan juga yang terakhir itu doa. Jadi di sini bisa Dokter lihat tabel di sini Dok, tabel perbandingan. Jadi ada 6 hal yang dilihat,
jarak dengan keluarga, kondisi daerah yang dituju yang aman, jangan sampai kondisi daerahnya karena insentifnya gede, terus juga ada wisata, taunya daerahnya nggak aman, mungkin banyak preman, banyak apa gitu. Kemudian keindahan alam, lingkungan kerja, insentif, dan kuota. Nah, di sini dokter list. Misalnya nih ada 3 pilihan, atau kalau mau dokter bikin 5 pilihan sampai wahana D, wahana E gitu. Boleh terbuat. Nah, dari sini dokter list menggunakan tabel ini yang kita buat di sini, sehingga wahana A dia jaraknya dekat, kemudian kondisi daerahnya juga aman, dan secara kuota dan persaingan itu wahananya masih mudah, bukan yang favorit yang mungkin 3 detik 4 detik langsung habis gitu, bukan. Sehingga akhirnya memutuskan untuk memilih wahana A sebagai prioritas 1. Kemudian dilihat lagi wahana B, mungkin nggak dekat dengan rumah tapi masih aman, kemudian ada wisata dan ada insentif. Jadi kalau dihitung-hitung, oh bisa nih duit insentifnya buat jalan-jalan. Nah, akhirnya wahana B jadi prioritas kedua. Kemudian wahana C, meskipun nggak ada insentif, meskipun nggak dekat dengan rumah, tapi karena kuota dan persaingan yang mudah, sehingga wahana C menjadi prioritas ketiga gitu. Baik, jadi tadi untuk rasionalisasi pemilihan wahana, terutama yang nasional dok ya, sekali lagi. Kenapa? Karena tadi yang kalau yang lokal, kalau mungkin dihitung jarak masih dekat dengan rumah, jadi nggak ada masalah. Jadi yang kita tekankan di sini rasional dalam memilih ketika nasional. Jangan sampai karena panik, karena wahananya habis, sehingga kita memilih secara emosional. Nah, sebenarnya dok, pemilihan tersebut ini sangat simpel dok. Kenapa? Karena sebenarnya tinggal klik aja. Mana yang kita mana yang wahana dimau, tinggal klik aja gitu dok. Cuman kan kebanyakan masalah timbul. Kenapa? Karena tidak membuat persiapan dan rencana yang matang. Jadi ya karena asal klik, pasti lihat-lihat, ditanya-tanya, loh kok gini, loh kok gitu. Dari orang tua, loh kok kamu kesana, kok kamu milih di sana, gitu. Tadi, karena memilihnya secara emosional, bukan rasional. Sehingga yang kita mau di sini adalah jangan sampai dokter ada penyesalan. Jadi it's about perfect planning and focus execution. Kemudian dok, bagaimana kami mendapatkan data? Jadi kami pun mempunyai sumber data sendiri. Nah, bagaimana cara data ini dapat? Jadi di sini ada 3 macam. Pertama kita melakukan pengisian info penolong. Kemudian juga dari text slot dan dari survei wahana. Jadi dari survei wahana ini kita bisa lihat dok, wahana mana nih yang periode 2 ini yang paling favorit. Nah, jadi dari sumber data ini tahun 2000 karena kita juga punya survei sendiri, kita punya data sendiri, dan juga kita punya data dari pemilihan para hero, sehingga kita punya data yang terpercaya dan konsisten. Kemudian yang berikutnya gambaran persaingan waktu tembus. Jadi di sini ada kurva dok. Kurva, anggap yang biru ini adalah ketika pemilihan wahana lokal. Lokal itu terakhir kuotanya kalau nggak salah 60 atau 70% dok. Jadi kita lihat di sini, kita lihat di kurva ini, masing-masing kurva ini punya peak
peak yang berikutnya pasti turun gitu. Kenapa? Karena namanya wahana ini dok mempunyai kuota, sehingga kalau kuotanya sudah terpenuhi, maka TS yang lain juga akan memilih wahana yang lain dong gitu. Nah, di sini dok kita anggap lokal itu habis dalam 5 detik. Jadi ketika lewat dari detik ke-5, detik ke-6 selanjutnya, nah jumlah pemilih akan berkurang. Jadi jumlah pemilih ini setelah detik ke-5 akan berkurang. Kenapa? Karena kita anggapnya semua yang memilih di hari itu akan memilih wahana favorit. Ketika wahana favoritnya habis, mereka akan memilih wahana yang kurang favorit. Mungkin juga ada yang memilih untuk mundur, tidak memilih wahana sama sekali di lokal dan memilih di regional. Sehingga gimana caranya dokter bisa dapetin wahana lokal? Gimana caranya dokter pasti dapat? Dokter harus ngeklik di sebelum peak ini dok. Jadi sebelum peak di 5 detik ini, dokter harus sudah klik duluan. Nah, gimana caranya supaya dokter bisa klik di bawah 5 detik? Dengan latihan. Oke, saya akan menampilkan bagaimana sih cara latihan yang berguna gitu, yang umum bisa dokter lakuin di rumah. Jadi dokter buka di sini website ini portal.com/wahana. Nah, gimana caranya menggunakan halaman ini sebagai patokan dokter untuk memilih wahana? Ini misalnya nih, saya ambil RSUD Kaur. Jadi caranya kita ambil keyword Kaur. Nah, kemudian dok, untuk latihannya, untuk latihan agar dokter bisa memilih dengan waktu yang cepat, jadi caranya dokter refresh F5, kemudian Ctrl F, enter. Nah, kemudian pindahkan kursornya ke sini dok, ke tombol pilih. Latihan lagi, di refresh, latihan lagi, di refresh, wahananya muncul, Ctrl F, enter. Nah, pilih gitu. Ini bisa dokter lakuin di rumah sebagai latihan dalam memindahkan kursor, latihan dalam Ctrl F, dan latihan dalam mencari keywordnya. Kemudian untuk keyword harus menggunakan keyword yang khas. Jangan yang kira-kira banyak. Misalnya, contoh dok ya, contoh Bali. Nah, di sini dok, Bali ada 46. Purbalingga, Jawa Tengah juga Bali namanya. Atau Manda. Nah, ada namanya RSUD Mandauduri, Mandailing, Mandara. Padahal dokter pengennya Mandara nih yang di Bali. Dan ada lagi di Sulawesi Barat. Taunya pas nasional, dokter menggunakan keyword Manda, yang dokter pengen memilihnya di Bali, RSUD Bali Mandara, taunya udah habis nih yang Bali Mandara pas dokter refresh, sehingga pas dokter enter yang
ketemunya di Sulawesi Barat. Nah, kita klik pilih di sini. Udah dok, salah pilih berarti. Sehingga kita harus menggunakan keyword yang khas. Nah, cara ceknya gini dok ya, boleh apa dari sini dari web ini portalletters.com/wahana, Ctrl F, misalnya Bagas. Nah, cuma satu dok ya, Bagas ini cuma satu, jadi boleh dokter pakai keywordnya. Kemudian tadi, jadi misalnya nih, kita ulang, refresh 5, Ctrl F, Enter. Nah, pindahin kursor ke sini, pilih. Nah, untuk latihannya seperti itu dok ya. Ini latihan untuk kecepatan dan ketepatan. Ketepatan itu dokter menggunakan keyword yang pas. Kemudian dokter klik pilihnya juga sesuai dengan wahana ini. Jangan sampai sini dokter kliknya di sini. Salah berarti. Untuk pertanyaan tadi dok ya, silahkan di list pertanyaannya, dibikin nomor 1 dan seterusnya. Nanti akan saya coba jawab di akhir sesi. Ini kita lanjut. Jadi untuk agar dokter bisa tembus, dokter harus bisa latihan dulu agar dokter bisa tembus di kurang dari 5 detik ini dok, menggunakan tampilan web tadi. Kemudian kenapa kami memberitahukan statistik tembus? Ya, kenapa kami memberitahukan statistik kuota tembus? Karena keadaan di hari H ini nggak ideal dok, nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa ngebayangin, dan nggak ada yang bisa merencanakan. Mungkin ada hal yang tidak terduga, seperti error, kemudian wahananya muncul lewat di jam 10.00, atau mungkin diundur menjadi sore hari atau menjadi esok harinya. Itu bisa semua. Kenapa? Karena jumlah yang klik berbarengan ini banyak dan semakin sering kurang. Jadi bila planningnya baik dengan mengetahui waktu tembus, maka kami juga bisa mau. Nah, lagi diingatkan lagi, hal ini untuk mencari klik secara rasional. Dan kamu harus punya patokan waktu yang rasional ketika memilih. Nah, ini contoh dok ya, ini contoh tabel dari provinsi peserta kuota. Jadi bisa dilihat, misalnya nih kita ambil DKI Jakarta dengan jumlah pesertanya 341 orang dan kuotanya itu hanya 270. Sehingga di sini ada minus 71. Nah, 71 orang ini bakal kemana? Itu pertanyaannya. Apakah kalian salah satunya? Ya, kita berharap enggak dok. Kita berharap dokter termasuk di kota ini. Jangan sampai nggak dapat, mundur, nasional akhirnya kepental. Kemudian gimana yang kayak gini, misalnya Jawa Tengah? Yang Jawa Tengah dengan jumlah peserta 176 orang, kuotanya 402 orang, ada selisih 226 orang. Nah, kalau gini berarti yang tinggal di Jawa Tengah aman. Kenapa? Kuotanya banyak. Dan Jawa Tengah ini nanti mungkin bisa jadi tempat di mana yang kelebihan kuota ini larinya ke Jawa Tengah. Namun karena
secara perhitungan mungkin jumlah pesertanya terlebih banyak dibanding jumlah kuota, hal yang seperti ini meskipun ada surplus ini kita bilang ya, meskipun ada selisih yang lebih banyak kuotanya, harus hati-hati juga dok, jangan sampai karena mau gampang, mau mudah, pas lokal nggak dapat, mundur regional, taunya yang mundur regional dia ambil sama orang Jakarta, kan gitu. Ya tetap jangan lengah, tetap harus awas, harus latihan, jangan sampai terjadi penyesalan. Nah ini ada statistik dok, ini yang lokal 1, dilihat ada dari Sumatera Utara sampai ke Lampung, sudah terlihat di sini auto tembus, ada yang detik 2, ada yang paling lambat itu detik ke 16. Jadi logikanya dalam waktu 16 detik berarti wahana lokal 1 ini akan habis dok. Mau dokter di Sumatera Utara, mau dokter di Sumatera Selatan, di Lampung, patokannya dalam waktu 16 detik wahana akan habis. Kemudian lokal 2 kita banyak ambil dari DKI Jakarta, tapi ada juga yang Jawa Timur, Jawa Barat, Jogja. Bisa dilihat di sini yang paling lambat itu ketika detik 22 ini Jakarta. Jadi pas lokal 2 ini Wisma Atlet ini kemarin banyak orang menghindar ke Wisma Atlet karena tahu tempatnya gimana sebagai rujukan COVID, sehingga banyak yang menghindar untuk memilih di Wisma Atlet. Makanya di sini masih ada yang milih di pukul 10.00-22. Kemudian lokal 3 yang paling lambat di sini detik 11 di Jawa Timur. Lokal 4. Nah, namun data ini udah nggak berlaku dok ya. Ini tembus lokal 1 tahun 2019-2020. Jadi pas zaman ini masih bisa tembus di detik ke 16-17. Jadi ketika detik 18 itu wahana udah habis. Itu namun ini data ini udah nggak berlaku lagi karena udah lewat masanya. Yang sekarang tahun 2021 yang dari survei kita lihat dan data kita punya, untuk amanah dok di sini dok garisnya dok detik 4. Jadi kalau misalnya dokter bisa klik sebelum detik ke-5, insya Allah teraman. Ini masih gambarannya. Kemudian bagaimana cara melihat kompetisinya? Kita lihat dari statistik pemilih. Nah, ini yang data kemarin dok, data yang baru 1. Kita lihat nih dari lokal. Kita lihat nih dari lulusannya, lulusan Agustus, November. Kita lihat dari jumlah provinsi yang paling banyak itu, kalau yang ini dari DKI Jakarta dok ya, 1167, banyak. Kalau misalnya jumlahnya 1100, kemudian kuotanya 200, berarti kan masih ada 900 lagi dok yang belum milih. Nah itu mau kemana gitu? Tadi jangan sampai pas nasional karena panik, bingung, sehingga memilih secara emosional, bukan lagi memilih secara rasional. Nah ini dok ya, perkiraan statistik berdasarkan lulusan per provinsi.
Jadi dari 6.810 peserta yang lulus dari data di November dan Agustus, sekitar 4.600 orang yang akan memilih. Dengan jumlah peserta dengan jumlah lulusan UKMPPD tahun 2020, bisa kita lihat tuh tahun kemarin dari jumlah peserta PD yang akan melakukan pemilihan wahana ada 4.400, padahal jumlah lulusan UKMPPD-nya tahun itu ada 3.200. Sehingga di sini bisa kita lihat semakin dokter mundur, maka jumlahnya pun semakin banyak. Kenapa? Banyak yang mungkin belum melakukan pemilihan di periode sebelumnya sampai mundur setahun. Tadi kan sempat kita kasih gambaran, bahkan ada yang mundur sampai 4 periode. Hanya jumlah peserta internship pasti akan lebih banyak dibanding jumlah lulusan UKMPPD-nya. Kemudian survei. Nah, dari survei yang dipilih pada periode 1 ini ada 70 wahana yang paling yang dipilih dengan jumlah total 12.899 pemilih. Yang paling banyak ini di RS Pusdikes TNI AD Jawa Timur. Jadi kalau misalnya terlihat di sini yang data ini menandakan 75 rumah sakit ini merupakan rumah sakit yang paling favorit nasional se-Indonesia gitu. Ada yang dari Jakarta, ada yang di Riau, Banten, di Kalimantan pun ada. Jadi cara kita klik pas tembus itu menggunakan portal key. Yang portal key ini hanya dipakai oleh tim portal dok ya, atau yang menggunakan program care yang kita bantu akan berkesempatan untuk menggunakan portal key. Oke, berikutnya akan kita masuk ke tanya jawab. Akan saya coba jawab dok ya. Pertanyaan pertama, apakah saat real time bisa menggunakan Ctrl F dalam mencari arah tujuan atau tidak? Untuk Ctrl F, jadi kenapa sih kita latihan menggunakan Ctrl F? Karena itu merupakan cara paling mudah dok dalam mencari wahana yang kita mau. Dan tadi dok ya, keywordnya itu harus sesuai, harus khas. Jangan sampai ya keyword yang kita gunakan ini banyak, ternyata banyak kayak tadi Bali, tanya Bali banyak. Terus mungkin nanti bisa dokter cocokin ketika PD sudah mengeluarkan list wahana yang real, yang fix. Jadi menggunakan PDF, dokter buka dari laptop, menggunakan Ctrl F, nah bisa tuh dokter cari keyword yang pas. Dan bisa dok digunain di waktu pemilihan. Kemudian yang berikutnya, saat refresh di detik misal 10.00 butuh waktu 3 detik. Tapi yang muncul tampilannya 00 bukan 03. Bagaimana caranya bisa klik di bawah 5 detik? Oke. Jadi gini dok. Sampai sini, sampai periode terakhir, itu error itu sudah sangat dikit. Jadi kejadian error itu mungkin dari 7 hari pemilihan hanya terjadi di 1 hari. Gitu. Kemudian untuk waktu refreshnya sangat cepat, kurang dari 1 detik. Namun kalau seandainya terjadi hal biasanya emang masalah koneksi dok. Jadi
koneksi lambat atau mungkin karena uh, servernya bermasalah sehingga wahana itu lambat muncul. Namun tetap dok, ketika wahananya muncul, dokter harus cepat mungkin dalam memilih klik pilihnya di wahana yang dokter inginkan. Dan berikutnya, apakah kecepatan dan ping sangat berpengaruh untuk mendapatkan wahana? Oke, jadi kecepatan internet dan ping itu sangat berpengaruh dok. Namun tidak ada minimal. Maksudnya gini, nggak ada patokan. Oh, kecepatannya harus minimal 100 Mbps. Enggak dok. Kalau dokter lihat di kita tadi, ada beberapa survei yang ternyata mungkin memilih dari pakai tethering HP, kemudian juga ada yang menggunakan speednya 10 Mbps. Nah, itu juga masih bisa tembus dok dengan mungkin yang di warnet yang kecepatannya sampai tembus 3 giga, pingnya cuma 1. Kenapa? Karena meskipun koneksi ini berpengaruh, tapi yang sangat berpengaruh itu adalah kecepatan dokter dalam memilih. Jadi seperti tadi yang sudah saya jelasin, di sini kita melatih agar dokter bisa cepat dan tepat. Jangan gugup. Sebenarnya pasti gugup dok ya. Jadi pas refresh wahana muncul, saya bisa pastiin kalau misal dokter gugup. Dan itu tadi itu kan we are all sprinter. Jadi dengan persiapan yang matang, dengan rencana yang matang, kita bisa memilih wahana sesuai. Pertanyaan berikutnya, apakah mungkin kita sudah memilih wahana A tapi yang muncul di fakta merupakan wahana B? Kalau salah klik mungkin dok, tapi kalau fakta yang muncul berbeda dengan yang kita pilih, nggak ada dok, nggak ada kejadian seperti itu. Kemudian yang berikutnya, oke, masalah membicarakan tentang refresh waktu yang tepat. Tips dan trik. Jadi gini dok, untuk refresh di waktu yang tepat itu kita nggak ada rule of thumb-nya. Kenapa? Karena mungkin aja situasi dan kondisi di saat pemilihan hari hanya itu berubah. Nggak sesuai dengan yang kita bilangin sekarang. Karena kita nggak ada patokan, dokter harus refresh di titik berapa? Apakah titik 59, apakah titik 00, atau titik 01 gitu. Kita nggak bisa bilang itu dok. Kenapa? Karena tadi situasi kondisi yang terjadi di hari H itu kita nggak ada yang bisa bayangin, kita nggak ada yang bisa pastiin. Makanya kita di sini latihan agar dokter terbiasa. Terbiasa apa? Bukan terbiasa refresh dok, tapi terbiasa menghadapi segala kemungkinan. Kalau misalnya refresh tahunnya agak lambat, nah harus gimana nih? Apakah cukup ditunggu atau dokter stop kemudian refresh ulang, atau mungkin dokter buka tab baru? Itu bisa. Kemudian yang berikutnya timer. Oke. Timer ini di pemilihan dok hanya ada saat dokter login. Sebelum login. Setelah login dia hilang. Saya kasih contoh dok ya. Nah, di sini timernya itu hanya ada ketika dokter akan login. Sorry, sebentar.
sini. Jadi ketika dokter refresh, ketika dokter akan login, timernya itu cuma ada di sini dok. Dan kalau dokter sudah login, nggak ada lagi, nggak akan muncul lagi dok timernya sampai wahana itu muncul. Contoh dok ya, nah contoh di sini. Sampai wahananya muncul, baru dokter bisa lihat lagi nih timernya ini. Ini yang tadi sudah saya jelaskan, ada timer ketika kita refresh. Jadi menandakan kita landing di detik berapa. Selain ini dan timer saat mau login, tidak ada lagi timer yang lain dong. Dan berikutnya, pada saat hari H, apakah refresh otomatis atau manual? Enggak dok, saat pemilihan hari H itu refreshnya harus manual, nggak ada lagi refresh otomatis. Refresh otomatis ini hanya ada di website simulasi. Memang dari awal ini sudah dibuat, kenapa? Agar dokter lebih fokus. Jadi maksudnya lebih fokus itu dokter bisa lebih memperhatikan, oh refresh nih, apakah harus di stop refreshnya atau dibiarkan saja. Itu yang dimaksud dengan auto refresh yang kita punya. Dan berikutnya, ketika hari lokal atau regional, wahana yang muncul di layar hanya wahana yang ada. Iya betul dok, jadi untuk jadwal pemilihan itu sudah dibagi-bagi. Misalnya nih, hari tanggal 5 lokal 1, tanggal 6 lokal 2, tanggal 7 lokal 3, tanggal 8 lokal 4. Dia per lokal itu pun sudah dibagi-bagi dok harinya. Dan kalau misalnya dokter di lokal 2 nih, mau deh coba-coba di lokal 1, mau lihat nih kondisinya kayak apa. Dokter mau coba login di lokal 1, padahal dokternya terdaftar di lokal 2, nggak bisa dok. Dokter nggak akan bisa login di situ. Dan berikutnya, bila wahana pertama yang dipilih tidak dapat, apakah perlu di-refresh lagi untuk pilihan selanjutnya atau bisa langsung? Oke. Jadi kalau misalnya wahana yang pertama itu belum dapat, kan tahunya kalau udah cek status dok ya. Dan kalau dihitung, dari dokter klik, dokter cek status, mungkin memakan paling nggak waktu 2 detik. Sehingga tampilan web wahananya ketika dokter refresh dalam waktu 2 detik itu pasti akan berubah. Itu kebijakan dokter, mau langsung dokter klik aja wahana prioritas yang lain, atau dokter mau refresh dulu karena dokter mau lihat tinggal apa nih pilihannya gitu. Nah itu pilihan dok, nggak ada kita ngomong oh refresh dulu dok biar dokter lihat, nanti malah waktu refreshnya itu memakan waktu 1-2 detik, wahana yang dokter inginkan yang lain tahunya udah hilang kan gitu. Jadi kita nggak bisa bilang dok harus di refresh dulu kah atau bisa langsung pilih, terserah dokter. Kemudian yang berikutnya, setelah klik kalau berhasil langsung ke halaman fakta atau gimana? Oke. Jadi dok setelah klik itu akan ke tampilan cek status. Nah, kayak gini. Cek status. Jadi setelah klik pilih, dokter akan cek status. Sama dok, kayak kita simulasi. Kayak itu simulasi pun, makanya kita simulasi ini setelah klik pilih akan
perginya kemana? Ke cek status. Kemudian setelah klik cek status, apa sih tampilan berikutnya? Nah, ini dok, Anda sudah melakukan pemilihan wahana. Kalau misalnya tulisannya gini, silakan dokter cek ke fakta integritas. Namun, kalau misalnya yang muncul itu, sorry bentar, kayak gini, Anda belum melakukan pemilihan wahana, nah dokter harus buka lagi ketampilan wahana tadi untuk memilih wahana yang lain atau wahana yang masih ada. Jadi setelah cek status, akan ada dua opsi, sudah melakukan atau belum melakukan. Kalau sudah, berarti dokter silakan cek fakta. Kalau belum, silakan dokter buka halaman wahana kembali. Kemudian untuk login cuman di satu gadget. Oke, kalau misalnya login dok, sepengalaman saya hanya bisa login di satu device, satu gadget. Jadi kalau misalnya dokter mau coba, dokter login di laptop satu, kemudian error, dokter mau login di laptop 2, nah pasti akunnya nyangkut dok. Akun dokter nyangkut di laptop 1 maupun di laptop 2, nanti bisa dibuka lagi dia. Jangan coba dok, nanti malah jadi error. Yang berikutnya, berapa lama loading sehingga dapat bisa dok. Jadi memang kita patokannya gitu. Untuk mengetahui kita harus refresh di detik keberapa, setelah login paling nggak di 1 menit terakhir kita refresh terus. Kita mau lihat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk refresh, sehingga nanti kita bisa mendapatkan waktu untuk refresh sehingga kita bisa refresh di waktu yang tepat. Yang nomor 12, bila wahana pertama sudah habis, lalu yang wahana kedua, apakah ada cara untuk mengetik Ctrl F wahana? Oke. Jadi gini dok, untuk wahana pertama itu, kita ulang dok ya. Jadi untuk wahana pertama itu, nggak perlu kita ketik dok di sini. Kenapa? Karena ketika kita refresh, dia otomatis akan tersimpan di clipboardnya ini. Tinggal enter. Namun untuk wahana nomor 2, misalnya kita mau Majenang, RSUD Majenang, kita harus ketik dulu sebelumnya Majenang, kemudian kita copy. Tetap yang kita ketik duluan adalah wahana prioritas 1. Jadi ketika kita refresh, Ctrl F, enter, dia akan ini ke yang pertama. Untuk pilihan keduanya, kita Ctrl F lagi, Ctrl V. Nah, dia akan pindah ke pilihan kedua. Gimana kalau pilihan ketiga, pilihan keempat? Nggak bisa dong. Kalau pilihan ketiga, pilihan keempat, dokter harus Ctrl F lagi, nah diketik Brebes, misal. Atau Subang. Nah, ini harus diketik ulang dok. Kalau yang ketiga, keempat. Kalau yang kedua, bisa kita menggunakan Ctrl V. Dan berikutnya, di hari lokal wahana yang muncul apakah hanya satu kota domisili? Jadi misalnya misalnya nih, dokter lokal 2 di DKI Jakarta.
Berarti wahana yang muncul itu semua wahana di DKI Jakarta dong. Itu. Kalau wahana di misalnya di Bekasi, di Tangerang, dia keluar kalau lokal. Nanti ada kodok list wahana yang dikasih dari PD. Nah, nanti bisa lihat nih loka 1 apa aja. Loka 1 misalnya Sumatera Barat apa aja, Sumatera Selatan apa aja, nanti bisa lihat dari situ. Berikutnya oke. Setelah login timer akan hilang. Jadi dokter hanya bisa login di detik ketika 10 menit sebelum melakukan pemilihan. Untuk putar di 9.50. Nah, gimana caranya dokter mau lihat jam timer yang tepat untuk melakukan pemilihan? Boleh dok, dokter coba buka adityawan.com/isip. Nah, kalau kemarin dokter sempat tahu time.is, time.gov, nah, dokter coba buka ini adityawan.com/isip. Kenapa? Karena waktu server isip dengan waktu peralatan itu sering beda dok. Ya di sini dia lebih lambat sekitar 4-5 detik. Jadi itu patokannya yang ini, yang atas. Atau refresh nanti di 9.59 atau 10.00 gitu menggunakan waktu yang ini untuk patokan pada saat pemilihan. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada lagi yang bertanya dulu, Zoom-in publik sesi kita ini. Oke, lagi yang tanya, jadi bisa login 10 menit sebelum server ya dok? Iya, tadi kan saya lihat tuh ada timernya. Dokter hanya bisa refresh, hanya bisa login di 9.50. Sebelum 9.50, dokter nggak akan bisa login. Jadi memang dikasih waktu untuk login 9.50 dan diberikan waktu 10 menit untuk ibaratnya untuk siap-siap. Nah, jika 10.00 wahana akan muncul, silakan dokter pilih. Kemudian regional. Tetap dok, semua sekarang lokal regional itu menggunakan domisili, bukan lagi menggunakan asal universitas. Ada lagi nanya, refreshnya tepat itu 00 atau 59? Tadi dok, seperti sudah saya jelasin, kalau misalnya refresh itu tidak ada waktu yang pasti. Nanti kalau kita bilang 59, tahunnya belum muncul. Kita bilang 10.00, tahunnya telat kan nggak gitu. Jadi tetap dok, harus dokter coba terus refresh. Di mana yang kira-kira tepat? Apakah di 59 atau di 00? Sama dok ya, untuk time berikutnya yang kalau misalnya waktu refresh 3 detik, apakah harus refresh di tepat di 00, apakah sebelum 00? Nggak bisa dok, kita nggak bisa bilang itu dok. Untuk patokan waktu menggunakan time.gov atau aditya.com. Jadi gini dok, untuk jam server isip ini sering berbeda dok dengan jam kita, dengan jam time.is, time.gov sering berbeda. Sehingga coba nanti dokter buka dua-duanya. Coba dokter buka time.gov, buka aditya.com/isip. Boleh nanti dokter cocokin lebih mana yang lebih tepat waktunya. Nah, silakan dokter pilih. Kemudian apakah benar tidak bawa refresh sering? Enggak dok, enggak masalah. Enggak ada hubungannya lockout dengan refresh dengan lockout. Oke, yang ini udah jawab tadi patokannya menggunakan .gov atau .com/isip itu nanti boleh dicocokin lagi gimana lebih tepat.
Kemudian pengalaman saat memilih, problemnya apa aja? Problem yang pertama dok, wahana nggak muncul di 10.00, di 10.10 pernah, atau sejam berikutnya juga pernah. Jadi, atau bahkan karena error diundur jadi jam 14 atau jam 15 itu pernah juga. Kemudian kalau yang dulu refreshnya itu nggak selesai, refreshnya itu baru muncul di wahana baru muncul di menit ke-5 itu juga pernah. Jadi memang ada beberapa skenario, beberapa problem yang pernah kita alami. Namun tetap kata kuncinya sabar. Kemudian ketika wahana muncul, secepat mungkin klik pilih di wahana yang diinginkan. Kalau misalnya error, freeze. Kalau nge-freeze itu tergantung dok. Nge-freeze itu keseringan karena laptopnya, bukan karena websitenya. Sehingga ya pastiin laptop yang dokter pakai itu sudah dokter restart sebelum dokter melakukan wahana. Jangan sampai laptopnya udah hidup 3 hari, terus dokter mau pakai, nah tiba-tiba nge-freeze. Nah itu kan berarti kan masalahnya di laptopnya. Apakah ada batasan waktu sampai semua warna hilang? Kalau batasan waktu, setahu saya ada dok, kalau nggak salah. Kayak misalnya nih, diberikan waktu jam 10 sampai jam 12 untuk melakukan wahana. Jadi kalau seandainya wahana masih ada sampai jam 12, ya udah stop. Tapi kalau misalnya wahananya hilang udah habis sebelum jam 12, sama dok selesai gitu. Baik, masih ada lagi yang ingin bertanya? Apakah mungkin terjadi gagal login? Gagal login mungkin aja dok, mungkin password salah, atau mungkin ya seringnya sih karena password salah dok, jadi gagal login. Kalau untuk persaingan wahana di lokal 1 periode 2 ini surveinya belum jalan dok. Mungkin nanti kalau udah jalan surveinya nanti kan kita kasih tahu lebih lanjut dok ya, untuk persaingannya gimana. Nah, jadi gini dok, kalau misalnya udah cek perbedaan waktu antara time.com dengan aditya.com, tadi kan kalau misalnya di aditya.com isip bisa dokter lihat tuh dok, waktu server isip. Nah, memang yang lebih tepat ini untuk pemilihan adalah aditya.com, bukan lagi time.com. Kalau untuk prediksinya nggak bisa dok, karena kalau prediksi ini kan kita juga gunakan data, jadi nanti kalau misalnya sudah ada survei, pasti akan kita kasih tahu dok. Kalau misalnya server down saat ya oke, kalau server down cukup di refresh terus-terusan aja dok, di refresh sampai wahana akan muncul. Jadi kalau server down tinggal ditunggu, silakan ke refresh sampai wahananya muncul ya dok. Untuk mengetahui waktu refresh paling tepat, biasanya kita pakai patokan itu yang 1 menit terakhir. Oke, kalau misalnya menghadapi refresh yang tiba-tiba lebih lama saat jam 10 nggak bisa dok, karena pemilihan itu wahana itu pasti akan muncul. Kalau misalnya jam 10 tiba-tiba refreshnya lama, cukup dokter tunggu aja dok, atau dokter boleh buka tab baru. Oke, untuk kalau misalnya belum melakukan pemilihan wahana, kembali ke halaman wahana dok. Jadi dok, nanti pas dokter login ada tab untuk memilih wahana dok. Nanti jadi harus balik ke tab itu dok. Nggak bisa langsung otomatis. Bukan tinggal refresh dok ya, nanti akan balik ke kadang dokter harus klik. Jadi kan dokter tahu belum dapatnya ini kan kalau buka fakta. Atau kalau misalnya memang muncul
tampilan dalam menu Wahana, sehingga dokter harus buka buka tab Wahana balik lagi dong. Baik, masih ada yang ingin tanya? Sudah jam 9. Kalau nggak ada, mau saya tutup. Baik, kalau emang udah nggak ada, nanti mungkin boleh ditanyakan di grup ya dok ya. Untuk lebih lanjutnya, sekarang sudah jam 9, mungkin ada yang ingin istirahat, mungkin ada yang mau lagi. Saya tutup dulu. Terima kasih untuk yang sudah join, semoga bermanfaat. Semoga para TSS ini bisa menentang hal yang diinginkan, meskipun memang nyatanya mungkin akan terjadi persaingan antar peserta yang sudah ikut Zoom ini. Sekian, saya ucapkan terima kasih lagi. Saya tutup. Selamat malam dokter. Assalamualaikum.